Shalom, jumpa lagi dengan channel Legion of Yesus, memberitakan kabar baik bagi semua orang. Saudaraku, Paus Fransiskus yang baru saja merayakan Paskah Minggu, 20 April 2025, saat perayaan Hari Raya Paskah di lapangan Santo Petrus, Vatikan. Dalam kondisi lemah, ia tetap menyapa umat dengan suara lirih dari kursi roda. Tiba-tiba pada Senin, tanggal 21 April 2025 kita mendengar kabar tentang wafatnya Paus Fransiskus. Sungguh sebuah berita yang mengejutkan bagi kita umat Katolik tentunya, sebuah kabar duka dari Vatikan. Berikut ini kita akan menceritakan biografi Sang Paus ke-266 ini. Kami akan menceritakan secara singkat tentang beliau dan apa saja karyanya, terutama tentang kesederhanaannya yang mengguncang dunia yang sedang dilanda hedonisme ini. Sebelum memulai video ini, buat Anda yang harus saja menemukan channel ini silahkan subscribe karena subscribe itu gratis. Dan supaya Anda tidak ketinggalan update dari kami. Saudaraku, Paus Fransiskus adalah paus pertama dari benua Amerika dengan nama kecil Jorge Mario Bergoglio, berasal dari Argentina. Uskup Agung Jesuit Buenos Aires ini merupakan tokoh terkemuka di seluruh benua, namun tetap menjadi uskup sederhana yang sangat dicintai oleh keuskupannya, di mana ia telah melakukan perjalanan secara ekstensif dengan kereta bawah tanah dan bus selama 15 tahun pelayanan episkopalnya. Inilah semboyan beliau, yaitu, "Umatku miskin dan aku salah satu dari mereka," katanya lebih dari sekali. Menjelaskan keputusannya untuk tinggal di apartemen dan memasak makan malamnya sendiri. Ia selalu menasihati para imamnya untuk menunjukkan belas kasihan dan keberanian kerasulan serta menjaga pintu mereka tetap terbuka bagi semua orang. Hal terburuk yang dapat terjadi pada gereja, katanya dalam berbagai kesempatan, adalah apa yang disebut delubak sebagai keduniawian spiritual, yang berarti menjadi egois. Dan ketika ia berbicara tentang keadilan sosial, ia mengajak orang-orang pertama-tama untuk mengambil katekismus, untuk menemukan kembali 10 perintah Allah dan sabda bahagia. Proyeknya sederhana. Jika Anda mengikuti Kristus, Anda memahami bahwa menginjak-injak martabat seseorang adalah dosa serius. Meskipun karakternya pendiam, biografi resminya hanya terdiri dari beberapa baris. Setidaknya hingga pengangkatannya sebagai Uskup Agung Buenos Aires, ia menjadi titik acuan karena sikap tegas yang diambilnya selama krisis keuangan dramatis yang melanda negara itu pada tahun 2001. Ia lahir di Buenos Aires pada 17 Desember 1936, putra dari imigran Italia. Ayahnya Mario adalah seorang akuntan yang bekerja di perusahaan kereta api dan ibunya Regina Sivori adalah seorang istri yang berdedikasi untuk membesarkan kelima anak mereka. Ia lulus sebagai teknisi kimia dan kemudian memilih jalan imamat, memasuki seminari keuskupan Villa Devoto. Pada 11 Maret 1958 ia memasuki novisiat Serikat Yesus. Ia menyelesaikan studi humaniora di Chili dan kembali ke Argentina pada tahun 1963 untuk lulus dengan gelar filsafat dari Colegio de San Jose di San Miguel. Dari tahun 1964 hingga 1965 ia mengajar sastra dan psikologi di Immaculata Concepción College di Santa Fe dan pada tahun 1966 ia mengajar mata pelajaran yang sama di Colegio del Salvatore di Buenos Aires. Dari tahun 1967-70 ia belajar teologi dan memperoleh gelar dari Colegio San Jose. Pada tanggal 13 Desember 1969 ia ditahbiskan menjadi imam oleh Uskup Agung Ramon Jose Castellano. Ia melanjutkan pelatihannya antara tahun 1970 dan 1971 di Universitas Alcalá de Henares, Spanyol, dan pada tanggal 22 April 1973 mengucapkan profesi terakhirnya di Jesuit. Kembali ke Argentina, dia adalah master pemula di Villa Barilari, San Miguel, profesor di Fakultas Teologi San Miguel, konsultan Provinsi Serikat Yesus dan juga rektor Colegio Maximo Fakultas Filsafat dan Teologi. Pada tanggal 31 Juli 1973, ia diangkat menjadi provinsial Jesuit di Argentina, jabatan yang dipegangnya selama 6 tahun. Ia kemudian melanjutkan pekerjaannya di sektor universitas dan dari tahun 1980 hingga 1986 menjabat sekali lagi sebagai rektor Colegio de San Jose, serta pastor paroki, lagi-lagi di San Miguel. Pada bulan Maret 1986, ia berangkat ke Jerman untuk menyelesaikan tesis doktoralnya. Atasannya kemudian mengirimnya ke Colegio del Salvador di Buenos Aires dan selanjutnya ke gereja Jesuit di kota Cordoba sebagai pembimbing rohani dan bapa pengakuan. Kardinal Antonio Quaracino, Uskup Agung Buenos Aires, yang menginginkannya sebagai rekan dekat. Maka, pada tanggal 20 Mei 1992,
Paus Yohanes Paulus II mengangkatnya sebagai uskup tituler Auca dan uskup pembantu Buenos Aires. Pada tanggal 27 Mei, ia menerima tahbisan episkopal dari kardinal di katedral. Ia memilih sebagai moto episkopalnya, Miserando atque eligendo, dan pada lambangnya disisipkan IHS, simbol Serikat Yesus. Ia memberikan wawancara pertamanya sebagai uskup kepada buletin paroki, Estrelita de Belém. Ia langsung diangkat menjadi vikaris episkopal distrik Flores dan pada tanggal 21 Desember 1993 juga dipercayakan dengan jabatan vikaris jenderal Keuskupan Agung. Maka tidak mengherankan ketika, pada tanggal 3 Juni 1997, ia diangkat ke martabat Uskup Agung Koadjutor Buenos Aires. Bahkan belum 9 bulan berlalu ketika, setelah kematian Kardinal Quarracino, ia menggantikannya pada tanggal 28 Februari 1998, sebagai Uskup Agung, Primata Argentina dan Ordinaris bagi umat beriman Ritus Timur di Argentina yang tidak memiliki Ordinaris Ritus mereka sendiri. 3 tahun kemudian pada konsistori 21 Februari 2001, Yohanes Paulus II mengangkatnya menjadi kardinal, memberinya gelar San Roberto Bellarmino. Ia meminta umat beriman untuk tidak datang ke Roma untuk merayakan pengangkatannya sebagai kardinal, tetapi lebih baik menyumbangkan apa yang akan mereka belanjakan untuk perjalanan tersebut kepada orang miskin. Sebagai Rektor Besar Universitas Katolik Argentina, ia adalah penulis buku-buku, Meditaciones para Religiosos, 1982, Reflexiones sobre la Vida Apostolica, 1992, dan Reflexiones de Esperanza, 1992. Pada bulan Oktober 2001, ia diangkat sebagai relator umum untuk sidang umum biasa ke-10 Sinode para Uskup tentang pelayanan episkopal. Tugas ini dipercayakan kepadanya pada menit terakhir untuk menggantikan Kardinal Edward Michael Egan, Uskup Agung New York, yang terpaksa tinggal di tanah kelahirannya karena serangan teroris pada tanggal 11 September. Dalam sinode tersebut, ia memberikan penekanan khusus pada misi kenabian uskup, sebagai nabi keadilan, tugasnya untuk, tanpa henti mengkhotbahkan, doktrin sosial gereja dan juga, untuk mengungkapkan penilaian yang autentik dalam hal iman dan moral. Sementara itu, Kardinal Bergoglio menjadi semakin populer di Amerika Latin. Meskipun demikian, ia tidak pernah mengendurkan pendekatannya yang tenang atau gaya hidupnya yang ketat, yang oleh sebagian orang dianggap hampir asketis. Dalam semangat kemiskinan ini, ia menolak untuk diangkat sebagai Presiden Konferensi Wali Gereja Argentina pada tahun 2002, tetapi 3 tahun kemudian ia terpilih dan kemudian, pada tahun 2008, dikukuhkan kembali untuk mandat 3 tahun berikutnya. Sementara itu, pada bulan April 2005 ia mengambil bagian dalam konklav di mana Paus Benediktus XVI terpilih. Sebagai Uskup Agung Buenos Aires, keuskupan dengan lebih dari 3 juta penduduk, ia menggagas sebuah proyek misi yang didasarkan pada persekutuan dan evangelisasi. Ia memiliki 4 tujuan utama: komunitas yang terbuka dan penuh persaudaraan, kaum awam yang terinformasi memainkan peran utama, upaya evangelisasi yang ditujukan kepada setiap penduduk kota, dan bantuan kepada orang miskin dan orang sakit. Ia bertujuan untuk mengevangelisasi ulang Buenos Aires, dengan mempertimbangkan mereka yang tinggal di sana, strukturnya, dan sejarahnya. Ia meminta para pendeta dan kaum awam untuk bekerja sama. Pada bulan September 2009, ia meluncurkan kampanye solidaritas untuk peringatan 200 tahun kemerdekaan negara tersebut. 200 lembaga amal akan didirikan pada tahun 2016. Dan dalam skala benua, ia berharap banyak dari dampak pesan konferensi Aparecida pada tahun 2007, hingga menyebutnya sebagai Evangelii Nuntian di Amerika Latin. Sampai awal Sedeva Cante baru-baru ini, ia merupakan anggota Kongregasi untuk Ibadat Ilahi dan Tata Tertib Sakramen, Kongregasi untuk Klerus, Kongregasi untuk Lembaga Hidup Bakti dan Serikat Hidup Kerasulan, Dewan Kepausan untuk Keluarga dan Komisi Kepausan untuk Amerika Latin. Kardinal Jorge Bergoglio terpilih sebagai Paus atau pemimpin tertinggi Gereja Katolik pada Rabu, 13 Maret 2013. Dia kemudian menggunakan nama Fransiskus. Dia menggantikan Paus Benediktus ke-16 yang mengundurkan diri. Demikian saudaraku apa yang kami sampaikan mengenai biografi singkat Paus Fransiskus, semoga menambah pengetahuan Anda. Nantikan bagian kedua yang akan membahas bagaimana Paus Fransiskus bisa terpilih menjadi uskup melalui pemilihan konklave. Ini adalah kisah yang tidak banyak diketahui orang bagaimana proses yang terjadi hingga Kardinal Jorge Bergoglio terpilih menjadi Paus ke-266. Nantikan videonya di episode berikut. Terima kasih atas perhatiannya. Silahkan bagikan kepada orang lain agar kita selalu menjadi berkat bagi banyak orang.
Tuhan Yesus memberkati kita semua. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.